Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada saat ini, yaitu ibadah Kamis Putih. Saya percaya semua karena kebaikan Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan yang turun atas kita. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari kita mulai ibadah Kamis Putih kita saat ini. Semua yang terbaik, mari kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa segala persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Dimanapun kami berada, kami mau menyembah Tuhan. Kami memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Seperti wanita yang memberikan minyak narwastunya, minyak yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar ibadah kami pada saat ini adalah ibadah yang harum di hadapan Tuhan. Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya. Setiap pujian, setiap doa, setiap firman yang dinaikkan, itu menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama katakan, amin. Anugerah-Mu sungguh agung,
Anugerah-Mu sungguh indah bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, sebab karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, Kaulah segalanya bagi setiap hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh, hanya kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kau yang kami pandang selama hidupku. Tuhan, mengasihi-Mu ya Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan
bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku Tuhan, segenap jiwaku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, dan segenap jiwaku, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku, oh segenap jiwaku dan segenap jiwaku. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Leoni dan Saudari Olga. Tuhan Yesus memberkati. kasih yang mulia tanpa syarat, itulah kasih Bapa surga. Relakan Yesus yang dikasihinya, bayar dosa, gantikan kita. Betapa mulia dan berharga pengorbanan kasih sempurna. Tiada dapat tergantikan selain Kau berikan hidup ini untuk senangkan-Mu. Kasih yang terimaku apa adanya, itulah kasih Bapa surga.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari siapkan hati pikiran kita. Mari kita buka hati kita semuanya untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. oh sampai akhir, Ku menutup mata, Ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, Ku tetap setia untuk melayanimu. ku tetap setia, Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami ingin akan tetap setia kepadamu Tuhan, menjadi orang-orang yang setia sampai kesudahannya. Karena kami tahu bahwa di saat kami setia kepada Tuhan, maka kami akan mendapatkan mahkota kehidupan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi bencana yang indah di mata Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana apa yang menjadi kerinduan kami. Hidup kami menjadi hidup yang harum, hidup yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu akan memberkati kami, dan boleh meminta Roh Kudus-Mu mengajar dalam kehidupan kami bersama, untuk kami boleh bersama-sama mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Engkau juga akan memberkati untuk sidang jemaat Tuhan yang boleh beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka, sehingga boleh melalui apapun yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk melalui ibadah online ini Tuhan, mereka boleh dibangun dan dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Saya yakin dan percaya kasih anugerahnya terus memberkati dalam kehidupan kita. Dan boleh kekuatan Tuhan boleh tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan angkat satu pujian. Apa yang menjadi pujian yang tadi, bila akan terus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita di acara ibadah Kamis Putih hari ini adalah semerbak harum Narwastu. Dan nats yang kita boleh ambil yaitu di dalam Yohanes 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga berkata demikian. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti pujian yang kita boleh lantunkan, seperti wanita yang mengurapimu, dan inilah adalah sesuatu yang menjadi puncak daripada minyak narwastu. Bagaimana kesetiaan itu menjadi sesuatu sentral di dalam setiap kehidupan manusia yang mengasihinya. Nah, kalau kita boleh melihat dan mengerti apa minyak narwastu itu adalah serai wangi nardus, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, narwastu ini hidup di pegunungan Himalaya, di ketinggian sekitar 3.000 meter. Bahkan tanaman narwastu ini tumbuh tinggi sampai 1 meter. Dan bunganya berbentuk lonceng berwarna merah muda. Bahkan kalau kita boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bau minyak narwastu itu sungguh luar biasa. Di saat Maria memecahkan dan mulai menyeka kaki daripada Yesus, disitulah semerbak harum
minyak narwasti boleh dirasakan di dalam ruangan tersebut. Ini menunjukkan bagaimana minyak narwastu ini menjadi sesuatu yang sangat mahal. Bukan hanya kepada apa yang menjadi satu tempat di mana narwastu ini ditemukan, tapi sungguh-sungguh nilai yang dimaksudkan oleh Yudas pada waktu itu adalah 300 dinar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 300 dinar itu setara dengan upah setahun bagi upah sehari di Israel. Dan bahkan kalau kita boleh menghitung-hitung, dari minyak narwastu ini harganya kalau kita boleh katakan sebagai UMR pekerja, ya dikurangi dari cuti dan libur hari kerja, misalnya 3 juta dikalikan 12 bulan, harganya 36 juta. Itu kalau UMR pekerja. Tapi kalau ukuran staff manager dengan gaji 1 bulan 10 juta dikalikan setahun, itu harganya 120 juta. Bayangin saudaraku, 120 juta atau 36 juta dipakai untuk hanya menyeka kaki daripada Yesus. Mengapa ini dibuat dengan begitu rupa daripada seorang wanita yang bernama Maria? Yang kalau kita boleh lihat, di saat Maria menyeka daripada kaki Yesus, disitulah ada seorang yang bernama Yudas sebagai peran antagonis menyatakan, ini namanya pemborosan. Ini sesuatu yang berbeda yang menjadi satu keinginan daripada Yudas pada waktu itu. Yudas berkata bahwa lebih baik diberikan kepada orang miskin. Dan kemarahan Yudas ini tidak timbul dari kepedulian sebetulnya. Bagaimana dia rindu untuk berbagi dengan orang miskin. Tetapi karena dia memikirkan bagaimana keuntungan demi keuntungan dia boleh dapatkan di dalam kehidupannya. Dan bahkan seandainya minyak itu dijual, saudaraku, dan diterima, dan kemudian dia jual, sekiranya dia boleh mengambil sesuatu keuntungan dari penjualan tersebut. Betapa naifnya seorang pribadi yang bernama Yudas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat Maria mulai menyeka kaki daripada Yesus, Yudas mulai melakukan kemarahannya. Dan perhatikan saudaraku, kadang-kadang di saat kita melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita, di saat kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, situasional di dalam sekitar kita banyak kali mengkritik dalam kehidupan kita. Mosok sih, kamu sok suci, kamu ini ada-ada aja. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang kalau mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, banyak orang yang tidak merindukan di dalam kehidupan mereka seperti apa yang mereka lihat. Wes toh gak usah yang ini, gak usah rohani-rohanian, rohaye aja gitu ya saudaraku. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat walaupun kita sering dikritik dalam setiap kehidupan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita harus tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak beda di dalam hidup kita kepada Tuhan. Tuhan merindukan di dalam kehidupan kita itu sungguh-sungguh kepadanya. Bahkan mempunyai kualitas pengorbanan yang sungguh-sungguh secara maksimal. Bukan hanya setengah-setengah di dalam kehidupan kita untuk melakukan melayani Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga kadangkala di saat kita boleh beribadah kepada Tuhan, kita gak akan pernah hanya seenak saja. Tapi kita boleh sungguh-sungguh menghidupi apa yang menjadi sebuah ibadah kita. Di saat itulah
kita boleh melihat dan kita boleh belajar bahwasanya layaknya minyak narwastu yang dipakai Maria untuk menyeka kaki Yesus menjadi sesuatu yang mahal dan berkualitas dan harum yang luar biasa. Lalu hal apa saja yang dapat kita mengerti dari pengorbanan narwastu yang dilakukan oleh Maria? Yang pertama adalah pengorbanan narwastu adalah pengorbanan yang terbaik. Sekali lagi saya ingin katakan, pengorbanan narwastu adalah pengorbanan yang terbaik. Berbicara tentang pengorbanan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, pasti kita sudah melakukannya. Tetapi sesuatu yang menjadi pertanyaan kita, di saat kita melakukan yang terbaik, itu menurut ukuran siapa? Apakah menurut ukuran kita, bukan standar daripada Yesus yang Tuhan inginkan? Di saat engkau berjalan 1 mil, kau harus 2 mil. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi standar daripada Kristus. Bagaimana pengorbanan yang terbaik itu harus menjadi sikap di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam ayat yang ketiga di dalam Injil Yohanes melaporkan bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal harganya, lalu menyeka atau meminyaki daripada kaki Yesus. Biasanya minyak itu dipakai setetes demi setetes karena baunya yang sungguh sangat harum. Tapi dia, seorang pribadi Maria, tidak berpikir panjang untuk melakukan yang terbaik yang beda dari biasanya. Dia memecahkan botol itu, kemudian mulai menuangkan setengah kati minyak itu. Dan mulai dia siramkan di kaki Yesus. Tanpa ada pikiran yang panjang, ini eman. Ini mahal harganya. Tahu saudaraku, dia hanya ingin melakukan yang terbaik. Yang terpenting adalah memuliakan Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana hidup kita mau kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Inilah bukti bahwa pengorbanan Maria bukan pengorbanan yang pasif, tetapi tindakan yang aktif yang didasarkan pada kasih. Dan kasih yang dia lakukan adalah pengorbanan yang terbaik. Dan ini yang menjadi sebuah situasi yang boleh kita saat ini kita boleh alami. Dan ini menjadi suatu malam perjamuan di mana Tuhan akan diserahkan. Di mana kalau kita boleh melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia bukan kasih yang pasif, akan tetapi kasih yang aktif yang dia lakukan kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Dia lakukan untuk menebus dosa kita. Dan disitulah karya penyelamatan. Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di saat kita melakukan yang terbaik, kita tidak usah berpikir panjang, tetapi pikiran kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik dengan dasar daripada kasih Kristus boleh nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin saat-saat ini kita boleh bersama-sama di rumah. Dan banyak di rumah untuk segala kegiatan kita. Mungkin situasi yang saat-saat ini menjadi sebuah masalah di dalam kehidupan kita. Tapi hendaklah kita menyikapi dengan satu sikap yang positif dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita boleh melihat bahwa di saat kita boleh bersama dengan keluarga kita,
berikan pengorbanan yang terbaik. Untuk saling berbagi, menguatkan, membangun, saling mendoakan, saling peduli satu dengan yang lainnya. Mungkin di saat ini tidak terjadi saudaraku, kita mulai sibuk sana sini. Bahkan pekerjaan lembur setiap malam. Dan bahkan pujian menyatakan pagi pulang pagi saudaraku. Hanya untuk meraih rezeki. Tapi saya ingin berikan kepada kita bersama. Hari ini buat pengorbanan yang terbaik. Buat keluargamu, buat sesamamu, dan lebih lagi buat Tuhan. Dan yang kedua saudaraku, pengorbanan narwastu adalah penyangkalan diri. Bukan hanya pengorbanan yang terbaik yang kita berikan, tapi itu adalah sebuah penyangkalan diri di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin tidak saudaraku? Berkorban bukan hanya menyangkut soal perasaan kita, tetapi sebuah keputusan, komitmen dalam menyangkal diri di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu yang dilakukan oleh Maria. Maria melakukan dengan seksama dengan melakukan penyangkalan diri, saudaraku. Dia kumpulkan 1 dinar, 2 dinar, sampai dengan 300 dinar yang ya Yudas boleh sampaikan. Dan bahkan itu menjadi upah setahun, saudaraku. Dia kumpulkan. Saya yakin dan percaya bahwa di saat Maria mengumpulkan, dia hanya fokus. Dan dia pasti akan ngirit, saudaraku. Dia akan irit sekali. Untuk biasanya makan 3 kali, mungkin makan hanya 1 kali, saudaraku. Penyangkalan diri yang dilakukan oleh Maria itu menjadi sesuatu hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Allah, Tuhan Yesus dapat saja menghindari akan apa yang akan dilakukan dan akan apa yang akan dihadapinya sebagaimana anak Allah. Baik itu penyiksaan, baik itu penderitaan, baik itu penganiayaan, baik itu salib yang harus dia alami. Tapi dia tidak berdoa dan tidak layak untuk mati. Dia tidak berdosa. Namun mengapa ia rela melakukannya ini? Karena dia ingin menunjukkan kasihnya yang besar kepada saya dan saudara. Dia melakukan penyangkalan dirinya. Oleh sebab itu di dalam Filipi 2 ayat 6-8 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah kita sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Disinilah kita melihat bahwa anak Allah yang maha tinggi itu hanya berfokus kepada manusia yang berdosa. Dan tidak ada jalan lain untuk dia bisa jalani dengan sebuah sikap kehidupan untuk dia menderita. Dengan dia dipaku, dengan dia dihina, diludahi, bahkan dia menderita kesakitan yang begitu rupa. Dan dia katakan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Inilah yang menjadi sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Kita harus menyangkal diri kita. Bagaimana hidup kita bukan hidup untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Seperti pujian, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.
lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun hidup ini memiliki kesusahan dan penderitaan, tapi sekali untuk Tuhan, tetap untuk Tuhan. Hidup yang memuliakan harus ada di dalam hati kita. Dan penyangkalan diri kepada dosa inilah yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu seorang tokoh dalam kekristenan yang bernama Agustinus pernah berkata, kita akan kehilangan jati diri bila kita mengasihani diri kita sendiri. Tetapi jika kita akan menemukan jati diri sejati bila kita mengasihi orang lain. Dengan kata lain, rahasia kebahagiaan bukanlah dengan memuaskan diri sendiri, melainkan dengan memberi hati kita, hidup kita dalam kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Mari kita lakukan. Pengorbanan narwastu adalah penyangkalan diri. Kalau tadi kita boleh melihat bahwa pengorbanan narwastu adalah pengorbanan yang terbaik. Dan yang kedua, pengorbanan narwastu adalah penyangkalan diri. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pengorbanan narwastu adalah kesaksian yang harum. Firman Tuhan berkata, bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, kehidupan yang harum harus ada di dalam kehidupan kita. Bukan malah sebaliknya, saudaraku. Kisah daripada Maria ini menunjukkan bagaimana di dalam kehidupan kita harus mempunyai kesaksian yang harum tanpa memikirkan sesuatu untung dan rugi dalam kehidupan kita, dan bagaimana di dalam kehidupan kita itu bisa tercium oleh orang-orang sekitar kita. Oh, Bapak si A itu baik sekali orangnya. Oh, Bapak si B, oh itu orang yang luar biasa dalam memberi, dalam melakukan kasih satu dengan yang lain. Itu yang harus kita wujudkan, saudara. Sehingga semerbak harum kesaksian hidup kita boleh dirasakan oleh orang lain. Dan sebagaimana kesaksian daripada hidup Yesus selama ada di dunia, Dia melakukan yang terbaik buat ciptaannya. Saya merindukan di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita pikirkan sebuah kesaksian hidup di dalam kehidupan kita. Ambil komitmen untuk membuat kesaksian hidup yang benar di mata Tuhan, dengan menjauhi dosa dan melakukan kebenaran. Yohanes 10 ayat 18 berkata, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah melakukan tugasnya di saat Dia mau disalib. Dan malam di saat Dia mau diserahkan, itulah awal dari mana karya keselamatan akan dilakukan untuk saya dan saudara. Dan sebagai hasilnya, saudaraku, kita diampuni jika kita mau percaya dan menerima pengorbanan Yesus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membuat kesaksian yang harum
di sekeliling kita, yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati, yang bisa berdampak bukan hanya kepada orang di sekitar kita, namun untuk keluarga kita dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya merindukan apa yang kita renungkan hari ini kiranya dapat memberi suatu pemahaman yang baik tentang pengorbanan Narwastu, semerbak harum yang mahal harganya, dan khususnya di saat kita boleh mau memasuki sebuah minggu-minggu sengsara di mana Yesus akan diserahkan. Yesus yang mau menerima jalan pendamaian untuk tugas yang mulia. Mari kita boleh dengan sungguh-sungguh kita menjadi pribadi yang mau berkorban dengan yang terbaik, mau hidup dalam penyangkalan diri, dan mau menjadi kesaksian yang harum. Dan biarlah Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kau rela hadir dan datang ke dunia untuk menyelamatkan di dalam setiap kehidupan kami, yang dimana kami tidak bisa menyelamatkan diri sendiri oleh karena kami berdosa. Oleh sebab itu Tuhan, bila Tuhan akan terus memberkati dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh bersama-sama merefleksikan diri hidup kami kepada Tuhan di minggu-minggu sengsara ini, di mana Tuhan akan menyerahkan dirinya untuk taat kepada kehendak Bapa. Dan di saat inilah Tuhan, bila Tuhan yang sungguh menyertai dalam kehidupan kami akan terus menguatkan dalam kehidupan kami untuk membawa sebuah kehidupan yang menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup dalam pengorbanan yang terbaik, yang boleh sungguh-sungguh hidup menjadi kesaksian yang harum dan hidup dalam penyangkalan diri untuk melakukan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami, lawat setiap kami Tuhan, dan terkhusus untuk teman-teman dan saudaraku dan jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, supaya Tuhan akan memberkati mereka kekuatan, kehidupan yang tetap hidup di dalam kebenaran. Berkati mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami keputusasaan diberikan pengharapan, sehingga boleh hidup mereka akan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan boleh mengagungkan nama-Mu sebagaimana Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau mengagungkan Allah kita. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh Kau Allah yang besar, Kau Allah yang
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Ku agungkan, ku agungkan, ku agungkan. Hanya Kau saja yang layak diagungkan dan layak ditinggikan. Sebagaimana Allah yang diagungkan dan ditinggikan akan terus memberkati di dalam setiap kehidupan kami. Memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Memberkati dalam setiap kehidupan kami. Boleh diberkati oleh Tuhan. Dan sekiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan terus menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami, menjadikan kami seorang pemenang dan bukan pecundang, kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Biarlah hidup kami boleh hidup di dalam kekudusan, ketaatan dan kesetiaan kepadamu, sehingga boleh hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan boleh menerimakan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan akan boleh memberkati kami dan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu. Untuk itu kami boleh mengadakan tangan kami dan membuka akan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan, yaitu bahwasanya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan berikan kita kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba kali yang kedua, menjemput kita dalam awan kemuliaan-Nya untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Haleluya. Amin.